Mari kita menyanyi bersama terpujilah Allah hikmatnya besar. Terpujilah Allah hikmatnya besar. Punya jemaat sehingga dibilang bukannya kudus manusia sertanya bus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Kita akan habiskan persekutuan ibadah kolom 4 Jemaat Gemini Bukit Sion Watumo, yang juga tentunya ibadah ini yang dirangkaikan dengan ibadah syukur hari ulang tahun yang ke-8 tahun dari adik Ezekiel Raranta dalam keluarga Raranta Tampi. Sebelum kita takbiskan ibadah ini, kita menyanyi menjulang nyata atas bukit kala dan apa yang seterusnya. Menjulang nyata atas bukit kala, benderang salibmu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala memancarkan kasih agung dan restu. Seluruh umat insan mendengarkan ke arahnya dia kasih yang mesra, bagai pelangi yang kaya merindukan di ufuk timur pagi merekah. Kita habiskan pada ini, pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Silakan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saat ini kita akan masuk ke marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan kita mengaku dosa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menaikkan pujian dan syukur, hormat dan sembah, karena kami merasakan Tuhan, Engkau yang terus bersama dengan kami, menyertai, menuntun sepanjang hari ini dari pagi dalam segala aktivitas pekerjaan. Tuhan yang sudah menyertai, menuntun, membimbing sehingga kami mulai melaksanakan. Jadi saat ini Bapak, kami dituntun juga oleh Tuhan untuk kami ada dalam satu persekutuan ibadah kolom 4 Jemaat Gemini Bukit Sion Watumo. Kami hendak beribadah Tuhan, namun kami menyadari kami tidak layak karena kami banyak melakukan pelanggaran dan dosa. Karena itu dengan penuh kerendahan kami memohon, Tuhan ampuni salah dan dosa kami. Tuhan kasihani kami. Dan Tuhan terus memberikan urapan yang baru bagi kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan, ini pengakuan dosa kami.
akan bawaannya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita sambut dengan menyanyi lagu doa dan keluhu dan apa yang seterusnya. Doaku dan keluhu naik ke hadapan-Mu, sambutilah yang berseru dan beri tolongan-Mu, ya Tuhan alam gelap, beri roh-Mu jadikan yang lemah tegak dan yang kesal senang. Saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami akan membaca sebagian dari sabda firman Tuhan. Kami memohon kiranya Engkau kuasai ruangan ini, tempat ini, istimewa juga ruangan hati kami masing-masing, agar kami diberikan konsentrasi di dalam kami akan membaca, mendengar akan sabda firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau pakai saat ini adalah Tuhan. Bapa di surga, berfirmanlah karena kami semua siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Alkitab. Bacaan Alkitab kita dalam menjabarkan trilogi pembangunan jemaat. Kitab Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai dengan 12. Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Kita akan membacakan bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul kesalehan yang palsu dan yang dimulai. Sebutkanlah buat Tuhan, janganlah tahan-tahan. Nyanyikanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunannya dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami tidak berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak merendahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai apik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk,
supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap hukum, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Kau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan hukum kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk orang yang jari dan berfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang engkau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat diri dapat dihuni. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Kita sambut dengan menyanyi firman Allah Jaya. Firman Allah Jaya sampai ujung dunia, kita pun disanggihnya untuk hidup yang makam. Saudara-saudara, Umat kolom 7, semuanya saya sapa kasih dalam Tuhan kita. Kolom 4, kolom 7. Kolom 4 yang semuanya saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Tuhan saat ini sesuai tentunya dengan agenda jadwal yang sudah disampaikan oleh Badan Pekerja bahwa minggu ini Badan Pekerja akan mengunjungi kolom-kolom hari Senin kemarin sampai dengan hari Rabu sesuai tentunya dengan jadwal kolom, dan bertujuan untuk mensosialisasikan program Jemaat di tahun 2022. Namun juga tentunya dimintakan oleh pendeta selaku ketua PPMJ juga boleh memimpin ibadah di kolom yang tentunya sesuai dengan sudah dijadwalkan. Dan pada kesempatan ini kami juga mau menyampaikan bahwa nanti setelah selesai persembahan, sebelum doa penutup, doa syafaat, kami akan minta waktu untuk menyampaikan program kerja yang sudah disusun BPMJ untuk disampaikan di sepanjang program tahun 2022. Dan juga kami juga mau menyampaikan bahwa untuk bahan khotbah itu memang sudah diseragamkan oleh BPMJ, jadi kami tinggal membacakannya saja untuk jemaat sekalian supaya dari kolom 1 sampai kolom 22 itu seragam. Tentunya khotbah ini menyangkut sesuai dengan tema daripada Minggu Sengsara yang pertama tanggal 6 sampai tanggal 12 Maret, yaitu temanya membangun spiritual melalui puasa diakonal. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang telah menuntun dan memberkati kita semua. Mulai minggu ini sesuai dengan tahun gereja, kita akan menghayati dan merenungkan minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus
baik dalam bentuk ibadah maupun dalam berpuasa diakonal, yang tentunya telah dilakukan oleh Gereja Masih Injili di Minasa sejak tahun 1992. Dan puasa yang dilakukan secara pribadi itu juga dengan tujuan untuk membangun spiritual melalui puasa diakonal. Puasa juga diartikan sebagai suatu tindakan sukarela dengan menghindari makan, minum, serta segala hal yang dapat memuaskan hasrat-hasrat psikis maupun fisik yang dilakukan pada masa tertentu dengan maksud untuk menahan diri dari segala hawa nafsu, merenung, dan meningkatkan keimanan. Hal ini bertujuan agar kita mampu untuk memahami pengorbanan Yesus Kristus dan mampu untuk membangun hubungan spiritual bersama dengan Allah dan sesama dengan berdiakonia, baik diakonia secara karitatif bersifat bantuan langsung, diakonia bersifat reformatif atau pengembangan prakarsa melalui usaha dan keterampilan, maupun diakonia bentuk transformatif. Dalam hal ini diakonia berbentuk perubahan hidup melalui pemberdayaan dan pengorganisasian. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, perikop bacaan Yesaya pasal 58 ayat 1-12 membicarakan tentang penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya. Perwujudan keselamatan dari Allah disampaikan oleh Nabi Yesaya melalui teguran untuk mengkritisi keadaan umat Allah pada masa itu, karena mereka tidak lagi hidup sesuai dengan aturan dan ketetapan Allah. Dalam ayat pertama kita dapat melihat gambaran hati Allah yang marah kepada umatnya atas kesalahan yang mereka lakukan di hadapannya. Dikatakan, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu, bagaikan sangkakala. Hal ini menggambarkan suatu ketegasan yang harus disampaikan oleh Yesaya kepada umat Allah atas pelanggaran mereka. Sangkakala menggambarkan bahwa apa yang akan dikatakan oleh Yesaya merupakan suatu hal yang harus dan perlu untuk didengar atau mendapat perhatian untuk dimengerti serta dipahami. Pada ayat selanjutnya diceritakan bahwa Yehuda senang mencari tahu apa yang Allah kehendaki untuk mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Memang mereka terlihat senang melakukan segala sesuatu yang disenangi Allah, serta memiliki keinginan yang kuat untuk selalu mencari tahu segala jalan yang dikehendaki Allah sesuai dengan ritual keagamaan yang diberlakukan. Namun, iman mereka masih belum kokoh. Dengan kata lain, tindakan mereka hanya untuk menuntut berkat dari Allah. Mereka mulai mempertanyakan kuasa Allah ketika pertolongan tidak menghampiri mereka, meskipun mereka dengan giat melakukan segala tradisi keagamaan yang ada. Allah tidak berkenan atas puasa yang dilakukan oleh bangsa Israel, sebab ditemukan ada praktik hidup mereka yang tidak sejalan dengan ibadah puasa yang mereka lakukan. Sebutkan bahwa pada hari mereka berpuasa, mereka masih sibuk dengan urusan mereka sendiri dan mendesak-desak semua buruh. Hal ini dipahami bahwa Israel pada saat berpuasa, mereka juga berlaku kasar, menindas orang-orang yang bekerja bagi mereka. Hal ini berbanding terbalik dengan puasa yang seolah-olah mereka lakukan dengan setia. Selanjutnya disebutkan bahwa mereka berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semenangan hati dan beriringan dengan memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar. Tuhan Allah menghendaki puasa dengan cara membuka belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, memerdekakan orang yang teraniaya, mematahkan setiap kuk, memecah-mecah roti bagi yang lapar, menampung orang miskin yang tak punya rumah, memberi pakaian orang yang telanjang, serta tidak menyembunyikan diri terhadap saudara sendiri. Orang boleh baca dalam ayatnya yang ke-6 dan 7 dalam pasal 58 tadi.
Penekanan tentang berbagi dengan sesama sangat terlihat di dalam bacaan ini. Tuhan Allah menginginkan ritual keagamaan tidak hanya dibatasi pada peningkatan iman secara personal, tetapi juga membuka mata hati bagi orang lain yang membutuhkan pertolongan dan uluran tangan. Janji Allah selalu beriringan dengan segala sesuatu yang Ia tuntut dari manusia. Oleh sebab itu, ketika mereka mampu untuk melakukannya, pastinya Allah akan memperhatikan keberadaan mereka. Berkat keselamatan, kesembuhan dari sakit penyakit, perlindungan, pertolongan, kekuatan, serta pemulihan kehidupan yang sejati selalu akan mengiringi mereka. Saudara-saudara, jemaat Kolom 4 yang diberkati Tuhan, Gereja Masih Injili Minahasa melaksanakan puasa diakonal yang benar dan berdasarkan pada kehendak Tuhan Yesus Kristus yang mempersembahkan hidupnya dengan kematian di kayu salib. Dialah diakonos yang agung. Ketaatan melaksanakan puasa diakonal bukan hanya sekedar program gereja, tetapi sebagai upaya gereja membangun spiritual jemaat yang tentunya meneladani pola dan pelayanan Kristus. Puasa diakonal bukan hanya sebuah ritual biasa, akan tetapi bertujuan untuk memurnikan hati agar dimampukan untuk melihat keberadaan kehidupan orang lain yang membutuhkan kepedulian kasih di tengah kehidupan jemaat dan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memaknai kembali puasa diakonal yang selama ini dilaksanakan oleh gereja. Semoga pelaksanaan puasa diakonal kita dasarkan pada kesalehan yang sejati berdasarkan kehendak Tuhan, dengan tentunya menerapkan nilai-nilai kasih yang saling bertolong-tolongan sebagai pemenuhan hukum Kristus. Percayalah bahwa semua usaha pemberian yang kita lakukan dengan hati yang tulus dan murni akan mendatangkan berkat dan pemulihan dari Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, karena ini juga tentunya hari ulang tahun dari adik Ezekiel Ranta, maka tentunya Badan Pekerja Majelis Jemaat Jawa Timur menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-8 tahun untuk adik Ezekiel Ranta dalam keluarga Raranta Tampi. Tuhan Yesus akan terus menyertai Ezekiel dalam perkembangan pertumbuhannya. Istimewa tentu di saat ini duduk dalam bangku sekolah dasar. Ya Allah, Tuhan akan senantiasa menyertai memberkati Ezekiel dan juga keluarga Raranta Tampi, dan pasti juga keluarga besar Oma dan Opa sebelah menyebelah dan keluarga Raranta Tampi. Tuhan memberkati. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, menyanyi Himne Jemaat nomor 368, pada kaki salibmu Yesus ku berlindung, dan apa yang seterusnya. Pada kaki salibmu Yesus ku berlindung, air hayat dosa, yang aku salibmu, salibmu yang ku muliakan.
pada kaki salibmu, Yesusku berlindung, air hayatku yang salibmu, salibmu yang ku lihat hingga dalam sorga ada perhentian. Salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam sorga informasi untuk jemaat sekalian, saat ini tentunya untuk undi persembahan ada dua, persembahan yang ke gereja, yang satu adalah undi persembahan puasa diakonal, kolom dan di Libra juga. Dan orang sudah tahu bersama bahwa di gereja sudah tidak lagi dilaksanakan undi puasa diakonal, kolom juga di posisi tentunya undi ini akan disatukan dengan pundi-pundi dari UPK pada UPK Libra untuk tentunya akan dimasukkan di dalam celengan yang sudah disiapkan setiap kolom satu, tapi dicatat dulu berapa jumlah selama 6 minggu sengsara, dan nanti satu kali selesai minggu sengsara, maka celengan ini yang disertai dengan catatan tentunya akan dibawa ke gereja dan akan dibuka bersama di gereja, karena dimaksudkan agar supaya orang bersama nanti ada penjelasan di program bahwa untuk pundi puasa diakonal ini tentunya akan program yang akan dibiayai lewat pundi ini adalah program yang khusus tentunya. Jadi, karena itu dia disediakan oleh Ibu Pendeta untuk supaya nanti pas di saat selesai minggu ke-6 kita sudah mengetahui semua berapa jumlahnya, tapi juga tentunya nantinya kita juga akan mendapatkan setiap keluarga celengan, botol celengan sama dengan tahun lalu untuk per keluarga, dan itu tentunya nanti juga akan dibawa ke gereja dan tentunya lewat Pelsus dengan tua dan yakin, dan nanti akan juga dibuka bersama-sama supaya hitung satu kali, dan dana itu hanya dipergunakan tentunya untuk kegiatan diakonal, yaitu orang tahu bersama. Kalau yang tahun lalu itu digunakan untuk karena pandemi, orang masih ingat orang dapat setiap keluarga itu dapat beras dan super mie, ada dapat telur. Itu dua tahun lalu ada juga sumbangan untuk yang mengenai korban bencana alam. Jadi bencana alam di sini ada bencana alam, ada bencana non alam seperti kesehatan yang lalu, dan ini juga seperti demikian dipergunakan untuk hal yang demikian, dan juga untuk membantu dalam pendidikan, biaya pendidikan, dan juga ke saudara-saudara kita di jemaat tentunya yang membutuhkan, dianggap perlu untuk orang bantu dari sisi pendanaan atau pembiayaan, dan juga
Kalau yang lalu ada ke panti asuhan. Jadi itu undi diakonal ini itu dikhususkan dan ditujukan untuk yang kegiatan yang sudah kami sampaikan tadi. Jemaat Kolom 4 yang dikasih Tuhan, saat ini sebelum kita masuk dalam doa umum, doa syafaat, kami akan membacakan program kegiatan dari jemaat kita di tahun 2000, pelayanan 2022-2026, tapi ini lebih khusus di 2022 tahun ini. Untuk jadi ini hanya diambil garis-garis besarnya saja. Untuk pelayanan, program pelayanan, ibadah kita tetap laksanakan di hari Minggu. Tiap hari Minggu 3 kali pelaksanaan. Kemudian ibadah Bipra. Ini supaya orang tahu bersama. Ibadah Bipra artinya ibadah Komisi Pelayanan Kategorial Bipra. Untuk pria Kombapa itu dilaksanakan 1 kali di gereja tiap bulan, 1 kali di rayon-rayon, dan jadwal dari Kombapa biasanya hari Kamis. Jadi dalam 1 bulan ada 2 kali jemaat dalam kategori Bapak mengikuti ibadah Komisi Pelayanan Kategorial Bapak, yaitu 1 kali di gereja dan 1 kali di rayon. Selain yang tentunya ini yang jemaat, kalau yang di kolom diatur oleh kolom masing-masing. Untuk wanita Komibu juga demikian, 2 kali di gereja dan di rayon, itu sudah jalan. Untuk pemuda dilaksanakan sama di gereja dan juga di rayon sesuai dengan jadwal pemuda dan remaja. Kemudian untuk anak sekolah minggu itu dilaksanakan di gedung gereja. Namun orang tahu bersama karena saat ini di wilayah masih orang yang di WA kan masih merah, banyak yang ini, maka untuk ibadah anak sekolah minggu sementara belum dilaksanakan di gereja, sudah 2 minggu atau 3 minggu ini, dialihkan dilaksanakan di kolom masing-masing. Pertemuan guru-guru sekolah minggu tetap dilaksanakan setiap minggu 1 kali di gereja. Kemudian untuk nantinya ibadah Jumat Agung pada tanggal 15 April, itu Tora akan melaksanakan ibadah 3 kali. 3 kali, jadi jam 5 pagi, jam 9, dan jam 3 sore. Jadi bukan jam 6, tapi jam 3. Khusus ibadah Jumat Agung. Kalau untuk ibadah Paskah, itu tetap sama jamnya, jam 5, jam 9, dan jam 6 sore. Dan di dalam ibadah Jumat Agung, maka bagi ada anggota Jumat yang sakit, ini tentunya pada jam 9 akan dilaksanakan pada juga lewat live streaming. Tentunya bagi yang sakit boleh mengikuti ibadah lewat radio. Dan nantinya untuk roti dan anggur itu akan dibawa oleh pelayan khusus di setiap kolom masing-masing. Jadi tentunya supaya seragam di saat pada jam 9, sesudah ibadah jam 9 pagi. Kemudian yang kedua, untuk kesaksian. Jemaat akan melaksanakan katekisasi di tahun ini, yaitu akan dimulai, pendaftarannya akan dimulai pada hari kemarin, tanggal 7. Jadi kalau ada kolom 4 yang nama-namanya sudah berusia 17 tahun untuk mengikuti katekisasi dalam rangka peneguhan CD, dan untuk pertemuan perdananya pada hari Kamis tanggal 10 Maret. Hari Kamis tanggal 10 Maret, dan mereka akan diteguhkan dari peneguhan CD pada tanggal 14 April, berarti hari Kamis. Jadi cuma sekitar 1 bulan. Karena hari Kamis sudah dimulai,
dan tanggal 14 April itu adalah peneguhan CD. Kemudian untuk program diakonia, yaitu pelayanan orang sakit, pelayanan ibadah hiburan, kemudian juga ada pelayanan di panti asuhan. Dan untuk bidang program marturia, di bidang marturia itu lewat komisi pembangunan mereka akan mengadakan rehab untuk toilet di konsistori, kemudian juga akan mengupayakan pembangunan pagar gereja, dan untuk tahun ini 2022, dan juga kalau memungkinkan untuk plafon gereja, tapi minimal mau direhab dulu karena mungkin ada yang sudah kena air di bagian belakang. Kemudian jemaat untuk anggaran, maka pada pekerja Majelis Jemaat menyampaikan banyak terima kasih kepada jemaat yang dengan penuh kesetiaan menjawab panggilan Tuhan iman lewat pelayanan yang ada di jemaat, karena menyadari bahwa pelayanan adalah milik Tuhan dan kita adalah juga milik Tuhan. Kita disuruh untuk mengikuti aturan-aturan Tuhan di jemaat gereja di mana kita hadir. Dalam Yesaya 48 ayat 17-18, beginilah firman Tuhan, yang Maha Kudus Allah Israel, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Karena kita dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan, semua yang kita lakukan untuk Tuhan, dan puji Tuhan karena kita betul-betul melaksanakan untuk Tuhan, maka kehidupan kita selalu ada dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Puji syukur di periode 2021 dengan anggaran yang direncanakan sebesar 1,7 miliar, kita dapat mencapai 1,3 miliar pada tahun yang lalu. Dengan situasi pandemi COVID, jemaat bisa mencapai angka 1,3 miliar. Memang secara manusia tidak mungkin karena didasari dengan ketulusan melayani untuk Tuhan, karena kita mengimani bahwa ketika melakukan untuk Tuhan, maka Tuhan akan buat berhasil apa yang kita rencanakan. Dan untuk tahun anggaran 2022 diprogramkan, dianggarkan sebesar 1,5 miliar. Kita percaya Tuhan pasti akan memberkati karena kita melakukan pelayanan ini untuk Tuhan. Kemudian dana 1,5 miliar ini digunakan untuk pertama sentralisasi ke sinode, sentralisasi wilayah, kemudian program komisi BIPRA, apakah mengikuti kegiatan di wilayah atau di sinode, kemudian juga program-program komisi kerja, kemudian juga perlengkapan ibadah. Di dalamnya ada stola, biaya akikah, fotokopi, pengadaan belangko-belangko, baik belangko CD, belangko baptisan, belangko nikah, dan sebagainya. Kemudian untuk biaya pemeliharaan aset gereja, kemudian untuk diakonia duka, diakonia sehat, rekening-rekening listrik, gereja, pastori, rekening listrik gereja dan pastori, dan juga telepon. Dan ada perbedaan, kalau yang lalu telepon cuma di pastori 1, kalau tahun ini untuk telepon dalam internet di home itu sudah 3 pastori diberikan atau disediakan internet. Kalau yang lalu tahun 2021 ke bawah hanya di pastori 1, maka tahun ini pastori 2 dan pastori 3 juga diberikan atau dilayani dengan internet, walaupun memang biaya internet tidak sama, lebih kapasitas lebih kecil.
yang gereja itu sekitar 700.000 satu bulan. Kalau yang pastori 2 dan 3 cuma sekitar 400.000 per bulan. Kemudian juga biaya-biaya untuk tunjangan para pendeta, pastor, pegawai, vikaris, dan juga guru taman kanak-kanak. Kemudian ada biaya perawatan, pemeliharaan inventaris gereja, biaya kadim, dan juga tentunya diakonia untuk keluarga-keluarga yang perlu dibantu. Dan ini memang khususkan lewat orang kuasa diakonal. Dan juga ada biaya-biaya untuk transportasi ke sinode, perawatan bangunan gereja, pastori, dan lain-lain. Ya, ini pembiayaan angka 1,5 miliar itu di tahun 2020. Kemudian juga diinformasikan bahwa jemaat saat ini ada berbeda dengan periode yang lalu. Kita ada dua komisi yang baru, yaitu Komisi Pembinaan dan Pengembangan Warga Gereja (PPWG). Kemudian juga ada satu lagi komisi yang baru, Komisi Data dan Informatika. Nah, ini Komisi Data dan Informatika yang mungkin orang lebih condong dengan, kalau dengar-dengar yang lalu bilang multimedia. Kalau dulu cuma istilah multimedia itu tim multimedia, tapi ini dalam bentuk komisi yang namanya Data dan Informatika. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan data dan informatika dalam pemahaman tentunya untuk mengekspos informasi, maka ada satu komisi yang dibentuk, dan ini sesuai dengan tata gereja yang baru 2021. Begitu juga dengan Komisi Pembinaan Warga Gereja. Komisi ini memang ada sesuai dengan petunjuk, ada pendeta yang harus ada dalam Komisi Pembinaan dan Pengembangan Warga Gereja. Dan juga ada unsur pemerintahan. Komisi ini jadi tidak ada ketua, tapi unsurnya adalah hukum tua, pendeta yang diwakili oleh Ibu Pendeta Lady, dan juga salah satu penatua, mantan penatua, Ibu Penatua Diana Rumanti. Mereka bertiga yang masuk dalam Komisi Pembinaan dan Pengembangan Warga Gereja, dalam pengertian tentunya kalau ada yang mungkin ada masalah-masalah perlu dibina dulu sebelum tentunya dilakukan tindakan disiplin, ya, karena ujungnya pasti sebelum ada tindakan disiplin dari gereja, maka sebaiknya pembinaan, pengembalaan menyangkut warga gereja, karena itu tadi dilibatkan juga unsur pemerintahan. Mungkin kalau dia sudah arah ke kriminal, yang dimaksud. Kemudian yang berikut yang sudah kita jalankan, puasa diakonal, itu sasarannya adalah untuk bencana, jadi bencana alam ataupun non alam. Non alam orang sudah tahu bersama COVID-19. Juga ada untuk beasiswa atau bantuan pendidikan, kemudian juga diakonia untuk mereka yang kurang mampu, dan yang terakhir untuk diakonia untuk panti asuhan, seperti yang saya sudah gambarkan di awal tadi. Kira Bapak Ibu jemaat sekalian, ini program-program kegiatan jemaat di sepanjang tahun 2020 secara garis besar ini yang perlu disampaikan kepada kita sekalian. Dan saya kira orang yang membuka ruang tanya jawab, hanya sosialisasi untuk program, karena ini sudah diputuskan lewat sidang majelis jemaat pada bulan Februari yang lalu. Dan demikian penyampaian program kegiatan. Dan sebelum kita masuk dalam doa umum, doa syafaat, jalankan pundi kebersamaan atau sesudah doa syafaat. Biasa.
puasa diakonal mesti sama-sama dengan persembahan satu tadi. Kita kira itu dua-dua, bukan? Tadi sebenarnya kalau yang untuk undi kebersamaan di kolom itu jangan kasih bajalang satu kali, dia mesti ada jeda. Karena persembahan yang karena itu cuma bukan persembahan itu istilahnya, cuma bukan kebersamaan, undi kebersamaan, karena cuma dipergunakan di kolom. Begitu juga kalau ada di kombapa ini, di kombapa aras jemaat atau kombapa di kolom. Kalau yang persembahan itu yang itu tuh pakai istilah sentralisasi, terus itu ke gereja, dan itu yang akan mau ke wilayah, ke sinode, diambil dari situ. Jadi berarti kurang tinggal puasa diakonal ini. Dan sebenarnya puasa diakonal ini juga kan persembahan. Maka berarti boleh kasih bajalang sekarang. Cuma mungkin kalau DP tambah cuma 2. ada. Jadi sekarang akan menjalankan persembahan puasa diakonal. Jadi berarti memang semulai minggu ini baik ibadah UPK maupun kolom mesti ada 3. 2 yang persembahan, 1 yang undi kebersamaan. Kalau pakai istilah kebersamaan. Jadi tidak masuk di kategori persembahan. Karena persembahan secara tata gereja orang memang apapun yang persembahan itu harus ya ke sentralisasi ke jemaat dulu, ke gereja. Ya. Jadi pundi ya istilahnya kebersamaan lah. Orang menyanyi lagu ikut di Kau saja Tuhan. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Jalan di Kau juru selamat, bahagia penuh. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam di Kau juru selamat, bahagia penuh. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita mendoakan Ezekiel Raranta, keluarga Raranta Tampik, dan juga Bapak ada di Nias kan, Pak Arif, Ibu Pingkan, so di sini kan, soalnya di Makassar. Pindah. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami menghadap hadirat-Mu yang kudus Bapa di surga. Kami menaikkan pujian dan syukur. Terima kasih atas firman yang sudah kami baca, kami dengar. Kami memohon Engkau akan terus memampukan kami, terus memperlengkapi kami, agar kami boleh melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Istimewa, kami sudah diajari pemahaman tentang berpuasa. Biarlah Tuhan, kami sebagai umat yang percaya Tuhan Yesus yang adalah diakonos yang agung, akan terus membimbing, menyertai, menuntun kami, jemaat-Mu, yang kami mampu memahami, melaksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari, di tengah pergaulan pekerjaan kami. Terus kami ada dalam perilaku, ada dalam sikap yang tentunya selalu berkenan kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa untuk
keluarga Raranta Tampi yang saat ini Tuhan sebagai penerima ibadah Jemaat Kolom 4, yang juga saat ini anak mereka, adik Ezekiel Raranta, boleh Tuhan tambahkan usia setahun sehingga ia boleh membilang usia yang ke-8 tahun. Bapa di surga, pemohon kami, Tuhan yang akan terus menuntun, membimbing, menyertai adik Ezekiel di dalam setiap tahapan pertumbuhan perkembangannya. Saat ini dia ada di dalam duduk di bangku sekolah dasar, Kau terus memberikan perpintaran, kecerdasan baginya. Sehat kuat selalu menjadi bagian dari adik Ezekiel. Kami juga berdoa tentunya untuk keluarga Raranta Tampi. Bagi orang tua, ya Tuhan, Engkau yang akan terus menyertai memberkati Bapak Arif dalam tugas kerjanya sehingga terpisah jauh dari keluarga saat ini. Karena Tuhan, pertolongan daripada Tuhan akan terus menyertai, berkati Bapak Arif dalam dia melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga, sebagai imam di tengah keluarga, mencari nafkah di tengah keluarga. Berdoa juga untuk dibimbingkan Raranta Tampi sebagai ibu rumah tangga yang urus keluarga, juga bekerja. Karena Tuhan Engkau terus berkati sertai dia dalam tugas tanggung jawab. Dia juga sebagai tiang doa di tengah keluarga. Biarlah Tuhan Engkau terus mampukan. Berikan semangat dan sukacita dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya. Demikian juga anak-anak mereka Tuhan, baik yang belum bersekolah maupun yang sudah bersekolah, semuanya ada dalam penyertaan Tuhan. Keluarga besar Raranta Tampi ada terus dalam pemberkatan Tuhan. Dan juga berdoa untuk Oma dan Opa sebelah menyebelah, keluarga Tampi Lumempo, semuanya juga Tuhan Engkau sertai dan berkati, mereka selalu menjadi teladan bagi keluarga Raranta Tampi. Terima kasih ya Bapak di surga. Berdoa untuk Penatua yang ada di Kolom 4, Indah Pangau dalam keluarga Katian Dago Pangau, dan juga yakin Bapak Pedro Pangke dalam keluarga Pangke Wengkang. Tuhan Engkau terus menyertai dan memberkati kedua hamba-Mu ini bersama dengan keluarga mereka dalam melaksanakan tugas tanggung jawab. Semangat dan sukacita selalu menjadi bagian daripada Penatua dan Diaken ini dalam melaksanakan pelayanan yang Tuhan sudah berikan tanggung jawab bagi mereka. Pekerjaan juga yang mereka kerjakan, terus sertai dan berkati. Sehat, kuat bagi Ibu Penatua, Linda Pango dan Bapak Diaken Pedro Pangke. Demikian juga Bapak di surga berdoa untuk seluruh urusan pelayanan kategorial Bapak, Ibu, pemuda, remaja, dan anak sekolah minggu yang di Kolom 4 ini. Semangat dan sukacita terus menjadi bagian mereka. Sinergitas, kerjasama di dalam mereka membangun pelayanan itu terus menjadi bagian mereka Tuhan. Yang tentunya semua ditujukan hanya untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Dan juga Bapak di surga, keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang ada di Kolom 4, jemaat Kolom 4. Tuhan, Engkau terus sertai dan berkati mereka dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka setiap hari. Ya Allah Tuhan, Engkau yang terus memberikan kesehatan, kekuatan, urapan-urapan yang baru bagi anggota jemaat yang ada di Kolom 4. Kalaupun ada yang saat ini dalam keadaan sakit, ya Allah Tuhan, Engkau memberikan, menyembuhkan sakit. Dan juga Tuhan bagi jemaat Kolom 4 yang belum hadir karena ada halangan. Ya Allah, Engkau melihat halangan
halangan-halangan yang ada, Tuhan juga terus memberkati mereka. Terima kasih ya Bapa di surga. Berkatilah persembahan yang sudah kami berikan. Berdoa, syafaat juga untuk pemerintah, negara dan bangsa kami, baik dari tingkat pusat, daerah, bahkan sampai dengan di desa-desa. Semua pemerintahan dalam segala strata, Tuhan yang akan menyertainya. Berdoa khusus untuk pemerintah yang ada di Desa Watutubo, tempat tinggal kami semua. Biarlah Tuhan, Engkau yang terus saya memberkati Bapak Hukum Tua bersama dengan perangkat desa yang ada. Dalam program, kegiatan, di bidang pemerintahan, di bidang pemberdayaan masyarakat, itu boleh dijalankan tentunya semua turut dengan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa syukur kami, permohonan kami, syafaat kami. Sembahkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami, dan akan kami ucapkan bersama-sama. Kami dalam surga, kuduskanlah nama. Bila kami dan coba lepaskan kami daripada ini. Kuasa dan kemuliaan. Amin. Kita jemput kita semua berdiri. Sebelum kita menerima berkat, kita menyanyi bukan dengan barang panah kau membayar dosaku dan apa yang bukan dengan barang panah kau membayar dosaku, dengan darah yang ada luka dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada kisah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya tinggal menyertai keluarga Raranta Tampi, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Mari kita selesai, kembalikan penuntun acara. Versus Tuhan, kita semua terberkati melalui pelayanan firman Tuhan pada malam hari ini yang sudah disampaikan oleh
Bapak Franky Mikit selaku Wakil Ketua BPMJ. Untuk itu atas nama Pelayan Khusus seluruh jemaat Kolom 4 ini Bukit Sion Watukumo, semua kita yang hadir menyampaikan terima kasih kepada Kadim yang telah melayani kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati dalam tugas kerja pelayanan beserta dengan keluarga. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik, anak sekolah minggu, pemuda remaja yang dikasihi berkati Tuhan, sukacita dan kebahagiaan dari keluarga Raranta Tampi pada hari ini, lebih khusus adik Ezekiel Raranta, akan diwujud nyatakan dalam pemasangan lilin ulang tahun. Mana adik Ezekiel? Kita akan menyaksikan adik Ezekiel memasang lilin hari ulang tahun yang ke-8 tahun, didampingi oleh Mama dan mungkin disaksikan oleh Papa melalui live streaming pada ibadah malam hari ini. Oma Opa juga diundang untuk mendampingi. Kakak adik, silakan. Kita akan menyaksikan adik Ezekiel memasang lilin ulang tahun. Yuk. Sambil adik Ezekiel memasang lilin, mari kita menyanyi bersama selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan selamat panjang umur, kita akan doakan selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia, selamat panjang umur dan bahagia, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Sebelum Adik Ezekiel mau diupilin, mau berdoa dulu dengan Mama. Ya, sekarang buat menyaksikan adik Ezekiel Musio itu lilin. Itu nek, itu mundur. Walaupun lilin sedikit, tapi terang dan kasih Tuhan akan senantiasa menyertai adik Ezekiel. Mama-mama, kakak adik, oma opa, saudara semuanya. Dan selanjutnya, disilakan ucapan syukur dari keluarga, puji-pujian. Ya, sini. Opa, pakai opa. Terima kasih Tuhan.
kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan cukup bagimu. Terima kasih, dan selanjutnya penyerahan sampul akan diserahkan oleh pelayan doa. Buat adik Ezekiel, ada sampul syukur dan satu ucapan selamat dari Badan Pekerja Majelis Jemaat dan Majelis Jemaat serta seluruh anggota jemaat khususnya Wadi Kumo wilayah Kawasan 1 mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-8 tanggal 8 Maret 2022 kepada adik Ezekiel Raranda. Amsal 10 berkata, "Sabit akan Tuhan memperpanjang umur," dan Mazmur 37:5, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah." Ya, keluarga silakan duduk. Dan saat ini kita akan bersama organisasi. Silakan kepada untuk informasi ibadah forum pada hari Selasa tanggal 8 Maret bertempat pada keluarga Nasar Ratu dengan ulang tahun dari hari kita. 15 tanggal 15 ya. Maaf diralat tanggalnya. Jadi untuk ibadah kolom hari Selasa tanggal 15 Maret bertempat pada keluarga Nusa Rantu yang dirangkaikan dengan hari ulang tahun dari adik Gina. Selanjutnya ibadah pria Pombaka bertempat pada Bapak Ili Nongka. Ibadah wanita kaum ibu pada hari Rabu besok tanggal 9 bertempat pada Ibu Fendi Lumentus. Ibadah pemuda remaja bertempat pada Saudari Wanda Lumepo pada hari Sabtu tanggal 12 Maret. Ibadah anak sekolah minggu bertempat pada adik Kiran Solerang pada hari Sabtu juga tanggal 12 Maret. Selanjutnya ibadah pelayanan doa sehubungan dengan hari ulang tahun dari Ibu Presilia Lumepo pada hari Jumat tanggal 11 Maret dan juga hari ulang tahun dari Bapak Tani Ranti pada hari Minggu tanggal 13 Maret. Dan selanjutnya disilakan kepada keluarga untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Kepada Tuhan karena pada hari ini Ezekiel boleh Tuhan tambahkan satu usia lagi sehingga genap berusia 8 tahun. Esel kelas 2 sekarang masih online itu. Mungkin sedikit lagi mungkin sebelum tatap muka. Cuman memang sekarang BP pergumulan leso lain. Dulu ini kita pas dari Makassar ke sini sekitaran 1 tahun 6 bulan.
Tapi ini tinggal menunggu SK. Kalau dari kita data di sistem so berubah, so bukan di Bitung lagi, so di Luwu. Jadi tinggal mau menunggu. Kalau so ada SK memang so harus ke sana. Jadi lebih jauh lagi. Jadi itu langsung terpencar-pencar-pencari. Satu di mana, mama di mana, papa di mana, dua anak di mana, satu anak di mana. Tapi kami yakin dan percaya ini merupakan rencana Tuhan buat keluarga. Kami yakini itu merupakan anugerah dari Tuhan. Kami mohon topangan doa juga dari Bapak Ibu Kolom 4 agar kami juga mudah-mudahan bisa berkumpul bersama-sama lagi di sini. Iya, Arif bisa balik lagi ke ada satu datang di sini. Itu saja yang pasti pada intinya kami keluarga sangat bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi kami keluarga. Kami atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama bagi Kadin kita pada malam hari ini, Bapak Mungkin banyak Tuhan memberkati selalu Bapak dalam pelayanan maupun dalam aktivitas pekerjaan. Juga Bapak Ibu Kolom 4, adik-adik Kolom Minggu yang sudah berkesempatan hadir, kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan mohon untuk tunggu sebentar karena kami akan membagikan nasi kotak. Terima kasih. Jemaat sekalian, sambil menunggu ada pelayanan dari keluarga, cuma tambahan untuk penyampaian untuk pria Bapak. Hari Kamis ada ibadah pria Bapak aras jemaat yang bertempat di gedung gereja jam 7 malam. Hanya itu tambahan untuk pria Bapak. Bahwa hari Kamis akan ada ibadah pria Bapak aras jemaat yang bertempat di gedung gereja, tepatnya jam 7 malam. Jadi sesuai tadi program, pria Bapak ada ibadah setiap minggu kedua di gereja, dilaksanakan di gedung gereja atas jemaat. Dan untuk rayon itu minggu keempat atau minggu terakhir itu dilaksanakan di tiap-tiap kolom yang termasuk dalam rayon. Dan kolom 4 sekali lagi diakin sampaikan bahwa kolom 4 masuk rayon Abraham. Terima kasih. Ini suara hampa dari ilmu. Iya, dia bawa. Satu. Hah? Hah?
Iya, kelompok. Selesai ibadah. Kalau ada. Kalau ibu sore. Ibu ada di rumah. Apa kan belum ada. Ketika malam panggil dia gua panggil pusat gua itu dulu kan 18-19 ini kan sebenarnya waktu sih kurang kalau dia kata nggak ada minat tiga tahun betul dan sebenarnya nggak bagus selanjutnya juga pengumuman bahwa ini orang sudah memasuki bulan Maret, bahkan seminggu kedua untuk diingatkan kembali untuk dana sehat. Boleh orang mau setor supaya jangan sampai semua kumpul-kumpul toh. Jadi malam hari ini ada bau buku, kalau siapa yang mau setor dana sehat dari Rp20.000 boleh dilakukan penyetoran dana sehat. Kalau kan terus mesti bagi. Jemaat kolom 4, saat ini saya akan membacakan keuangan yang masuk beserta informasi kehadiran. Untuk persembahan 122.000, ekstra 70.500, sampul keluarga 100.000, persembahan puasa diagonal 53.000, total 345.500. Untuk informasi kehadiran, kalau jika salah mohon dikoreksi. Bapak 10 orang, Ibu 15 orang, pemuda remaja 4 orang, anak sekolah minggu 5 orang, jumlah 34 orang. Kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Namun sebelumnya disampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara pemuda remaja anak sekolah minggu. Juga terima kasih kepada keluarga yang sudah menerima kami untuk beribadah di tempat ini, sekaligus turut merasakan syukur sukacita dari keluarga Rananta Tampi atas hari ulang tahun dari anak terkasih Ezekiel. Tuhan Yesus memberkati keluarga Rananta Tampi dan juga keluarga besar sebelah-sebelah. Tuhan Yesus juga memberkati kita semua. Diundang kita semua untuk berdiri. Mari kita menyanyi bersama.
tenanglah sini hatiku. Tenanglah sini hatiku. Tuhan ini biasa akan kerja ku rasakannya. Tuhan yang membimbingku, tanganku dipegang, hatiku berserah teguh, tanganku dipegang teguh. Terima kasih.